Hai Sobat Wisata, kami dari Project Easy Tourism. Dan kali ini kami ingin berbagi tentang pengalaman ke Niagara Falls. Pada kenal dong air terjun Niagara yang terkenal karena memang sangat lebar, yang berada di antara, mungkin di perbatasan kali ya, di perbatasan antara Kanada dan Amerika. Tepatnya di Amerikanya di bagian New York dan di Kanadanya di bagian Ontario. Nah, saya mesti baca dulu. Oke. Kalau kita lihat dari perjalanannya itu sekitar membutuhkan waktu 6-7 jam, tergantung pada fixation atau tidak. Karena pada saat saya melakukan perjalanan ini cukup cepat, sekitar 6 jaman, 6 jam setengah gitu, sama istirahat di jalan. Dan seperti biasa saya juga melakukan penyewaan mobil di International Airport. Nah, seperti video yang sebelumnya, bahwa cara untuk menyewanya sama, kita harus searching di internet seperti berikut, dan itu nanti akan dapat penyewaan mobil dan tinggal pilih, kemudian datang ke sana atau online book. Nah, dengan bermodalkan SIM A dan kartu kredit tentunya. Nah, setelah memilih mobil yang diinginkan, biasanya kalau rombongan mungkin lebih besar, kalau hanya sendiri atau berdua itu bisa yang kecil. Oke, Niagara ini dia merupakan sebenarnya kelompok air terjun. Ada 3 air terjun kalau saya amati ya di situ. Nah, kebetulan di sana kita bisa dapat melihat langsung setelah saya sampai di lokasi. Kemudian itu kita naik kapal dan membayar tuh sekitar $17 ya kalau saya ingat. Kita dikasih ada pas gitu, dikasih juga baju jas hujan. Nah, supaya kita nanti nggak kebasahan. Nah, kalau dilihat luasnya itu sekitar lebih dari 6 juta kaki ya, atau 168.000 meter kubik air per menit yang dijatuhkan dari air terjun. Nah, videonya nanti dapat dilihat dan lokasinya juga sangat mudah untuk ditemukan. Nah, seperti biasa di Amerika kalau kita ngedrive, petunjuk jalannya lengkap. Dan juga sekarang kita sudah ada teknologi yang di handphone masing-masing dari sobat wisata. Nah, kalau kita ngelihat bahwa Niagara ini yang paling ditunggu-tunggu apa sih dari para wisatawan di sana? Yaitu pelangi. Kenapa pelangi? Ketika air terjun itu jatuh, sehingga ada titik-titik air yang kalau kena sinar matahari itu akan menjadi pelangi. Nah, itu yang ditunggu-tunggu. Nah, setelah menikmati Niagara dari bawah, kita lihat dengan kapal, dan nanti sobat wisata bisa menyaksikan videonya bagaimana kita dengan bersama seluruh wisatawan yang lain dan banyak dari berbagai negara datang. Kemudian kita juga setelah itu akan bisa naik lift sampai ke jembatan yang di atas, sehingga kita bisa memotret secara keseluruhan dari Niagara Falls ini. Dan kalau kita melihat keunikannya, dan sangat ini sekali ya, sangat indah sekali kalau menurut saya. Dan kebetulan karena saya datangnya pada posisinya masih ya sedikit dingin lah, mungkin belum begitu dingin, dan sehingga kalau kita ke sana itu sangat pas untuk kita berwisata. Dan lokasinya gampang dilihat, pusat oleh-olehnya juga gede banget, dan di sekitarannya juga banyak penginapan yang mau murah sampai yang mahal ada di sana. Dan jika sobat wisata ke sana, biasanya juga baik ada yang melalui tour and travel, karena saya pernah ketemu sama salah satu sekarang kita menjadi sobat baik ketika saya datang ke sana, dan beliau itu menggunakan tour and travel yang dikelola orang Indonesia loh di sana. Nah, jadi jangan takut kalau punya mimpi, punya keinginan, atau lagi ada bisnis trip ke sekitaran New York, itu bisa langsung ke sana. Silahkan melihat foto dan video berikut ini untuk menikmati keindahan Niagara Falls. Ini adalah perjalanan dari New York City ke Niagara Falls, di mana kita melihat daunnya berwarna-warni dan sangat indah karena mau memasuki musim gugur.
Nah, kita melewatin jalan highway namanya, sehingga perjalanannya menjadi lebih cepat. Nah, lokasi Niagara Falls itu berjarak sekitar 7 jam atau 6,5 jam sampai 7 jam kita menggunakan mobil. Nah, kemudian kita setelah sampai, kita langsung menuju lokasi air terjun. Nah, ini air terjun Niagara. Jadi Niagara itu sendiri adalah nama kelompok dari 3 air terjun yang ada di sini, yaitu air terjun Kanada, air terjun Amerika, dan air terjun Bridal Veil yang dipisahkan oleh sebuah pulau yang bernama Luna Island. Nah, kita juga dapat melihat ada jembatan yang menghubungkan antara Amerika dan Kanada. Nah, kemudian kita melihat Kanada dari sisi Amerika juga bisa kelihatan. Nah, setelah itu kita nanti akan membayar tiket untuk naik kapal. Nah, ini kita naik kapal untuk bisa melihat dari dekat air terjun Niagara ini. Dan perjalanan ini hanya mengitari lokasi air terjun, dan kemudian setelah berputar kapal pun nanti akan kembali. Nah, tetapi kita harus coba atau harus merasakan sensasi bagaimana sobat wisata juga bisa merasakan sensasi ketika kapal itu berada persis di bawah air terjun. Nah, sensasi ini yang banyak diminatin oleh para wisatawan. Nah, pada saat saya datang ke sini, nah ini juga banyak wisatawan yang dari Asia juga maupun dari tempat yang lain. Nah, ini ketika kapalnya sampai, nah itu air terjun seperti air hujan ya, itu mengenai kami. Nah, kemudian ini setelah berbahasa-bahasa kita naik ke atas dengan lift, dan itu kita bisa mengambil foto secara landscape. Jadi dapat mengambil foto 3 air terjun ini, atau ya kelompok 3 air terjun Niagara. Nah, sambil saya berputar melihat bagaimana banyak wisatawan yang menikmati pemandangan dari ketinggian. Nah, kita setelah ini kita kembali ke air terjun lagi, di mana air terjun Niagara ini sangat lebar. Walaupun dia tidak terlalu tinggi, tapi dia sangat lebar dan sangat populer di dunia. Jadi lebih dari 6 juta kaki kubik, atau dalam meter kubik itu 168.000 meter kubik air per menit jatuh pada air terjun ini. Dan air terjun ini air terjun yang paling kuat di Amerika Utara. Nah, bagaimana melihat keindahannya, sensasi yang telah dirasakan. Kemudian setelah kita selesai, kemudian kita menuju tempat food court atau tempat oleh-oleh juga, yang di sini kita bisa berbelanja ya untuk cenderamata yang akan kita beli dan kita bawa pulang. Nah, jadi di sini juga sangat lengkap, parkirannya juga sangat luas dan ditata dengan baik. Nah, ini adalah perjalanan kami pulang sambil menyusurin sungai yang tadi menjadi air terjun. Jadi kemudian kita pulang ke New York untuk ke International Airport, untuk dimana kita juga meminjam mobil di sekitaran JFK Kennedy ya, John F. Kennedy Airport. Nah, ini bisa dilihat daun-daun sudah berwarna-warni, sangat indah ketika kita memang berkunjung ke sini ini pada memasuki musim gugur. Jadi sensasinya sangat dirasakan. Bagaimana sobat, sudah melihat foto dan videonya? Tertarik untuk datang ke Niagara Falls? Jika tertarik, silahkan like, subscribe, and comment. Terima kasih.